Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jumat pagi kemarin, tepatnya pada 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, telah berpulang Pak De kami tersayang, salah satu mahromku dalam jalur nasab, Pak De Wuryanto bin Suhartono Prawirokusumo, atau yang biasa kita panggil dengan Pak De Toto. Tangis tak terbendung ketika pagi kami mendapat kabar berpulangnya Pak De ke Allah Azza wa Jalla. Allahumma gfir lahu warhamhu wafihi wafu anhu. Amin Allahumma amin. Langsung terputar dalam memori momen-momen bersama Pak De, segala sikap bijak dan kesabaran Pak De, rencana quality time ke Bandung bersama Pak De Bude, dan kali terakhir ku bertemu Pak De. Saat itu tentu ku gak tahu bahwa itu ternyata adalah momen terakhir kami bertemu, momen terakhir melihat Pak De masih ada usia dan dalam kondisi segar bugar. Qadarullah, tak luput terlintas juga penyesalan ini, dan itu tapi selaku hamba. Inilah wujud kelemahan kita, hanya bisa berencana namun di akhir cerita kembali lagi pada kodarnya sang pemilik jiwa dan alam semesta, dan kita wajib menerima dengan ikhlas segala ketetapan ini, meski sedih, perih, bahkan berat tentunya. Ala kulli hal, dan keikhlasan itu Masya Allah, Allahu Akbar, sangat terlihat pada diri Bude Eti Sabaria Firdaus, selaku istri solihah yang begitu tegar menerima kepergian belahan jiwanya, menerima kodar kehilangan sosok yang selalu mendampingi, sosok imam keluarga yang solih, mengayomi dan bisa diandalkan, sosok yang lembut hatinya, penyabar, ramah, dan perhatian dengan keluarga. Kami pun pikir lebih mendalam, tentu Bude, Mbak Nina, Mas Sono, Mas Radit, segenap mantu dan cucu-cucu Pak De Bude, dan juga kita semua memang harus ikhlas menerima kodar kepergian Pak De ini. Apalagi sangat banyak faedah kebaikan yang bisa kita lihat dari kisah berpulangnya Pak De kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak cerita tentang kebaikan-kebaikan Pak De selama ini, dan bahkan ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh kemampuan manusia, alias hanya bisa terjadi dengan kehendaknya, yaitu tentang waktu dan kondisi keimanan Pak De ketika tutup usia. Berikut aku jabarkan beberapa hal yang dimaksud. Pak De meninggal dalam kondisi sedang hijrah menjadi muslim yang lebih bertakwa, menjalani agama Islam yang murni, sesuai dengan sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan pemahaman para salafus sholih, sedang rajin-rajinnya beramal dan membaca Al-Quran. Apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Para sahabatnya bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Nabi SAW menjawab, yaitu memberikan ia taufik untuk beramal solih dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Pak De meninggal di hari Jumat. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain itu ada pula keutamaan waktu, yaitu ba'da asar di hari Jumat adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Dan kemarin Pak De disolatkan di rumah di waktu ba'da asar. Kemarin pun alhamdulillahnya hujan panjang sampai malam. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Sahih Al-Bukhari, Kitab Da'awat 7/166, Sahih Muslim, Kitab Jumuh 3/5-6. Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan. 2. Menjelang sholat dilaksanakan. Dan 3. Saat hujan turun. Dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dan Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah dari Mahfuz secara mursal. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Perhatikan beberapa waktu mustajab untuk berdoa dikumpulkan oleh Allah untuk rohimahullah Pak De, sehingga doa kita untuk rohimahullah Pak De insya Allah besar harapan dikabulkan oleh Allah. Amin. Pak De sesaat ketika kesakitan. Sebelum sampai pingsan atau sakit, Pak De sudah menyebut nama Allah, bertahlil, bertakbir, dan beristighfar.
Begitu juga detik-detik terakhir pun Pak Ade selalu ditalkinkan oleh keluarga. Masya Allah, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud 3118. Kegiatan Pak Ade di hari terakhir sebelum jatuh sakit, seperti biasa habis selesai membantu bude pekerjaan rumah tangga, seperti yang Rasulullah pun lakukan jika sedang di rumah. Begitulah sunahnya seorang suami. Bude pun bilang Pak Ade itu lembut sekali hatinya, baik sekali sama bude selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi 3/466, Ahmad 2/250, dan Ibnu Hibban 9/483. Selain itu Kupun dengar cerita Pak Ade salah satu orang yang selalu menjaga wudhu, seperti kebiasaan Bilal radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diri dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3689 dan Ahmad 5354. Pak Ade adalah muslim yang gemar bersedekah. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Pak Ade pun Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali tamu bergantian masuk yang mensolatkan. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan. Solat jenazah oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 948. Tidak lupa pula Pak Ade bude baru pulang dari Jeddah dan selama di sana tentunya banyak beribadah atau umroh ke tanah suci, sehingga insya Allah punya besar sekali pahalanya. Belum lagi Pak Ade meninggal karena sakit, dan sakit adalah penggugur dosa-dosanya insya Allah. Amin. Maka dengan segala kebaikan yang kami rasa, kami dengar, dan kami lihat selama mengenal Pak Ade hingga proses kepergiannya kemarin, insya Allah kami pun yakin inilah yang terbaik untuk Pak Ade. Begitulah orang yang betul-betul baik. Pak Ade berpulang dengan cara yang indah, diiringi cerita-cerita yang indah pula. Maka kami yakin insya Allah Pak Ade husnul khotimah, dan semoga Pak Ade diluaskan kuburnya, dimudahkan hisabnya, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kelak Allah tempatkan beliau di surga, baiknya tempat kembali. Semoga Bude Eti, Mbak Nina, Mas Tio, Mas Sono, Mbak Alit, Mas Radit, Mbak Tika, Naufal, Nathan, Bebe, Bora, dan Benz, juga kita semua segenap keluarga besarnya diberi kekuatan Allah untuk selalu ikhlas dan tegar atas qadar ini. Akhir kata, semoga kita semua dapat mengambil ibroh atau hikmah dari berpulangnya Pak Ade. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf bila ada salah kata. Hazza wallahu alam bisawab. Dari kami yang akan merindukanmu Pak Ade.